Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kenalkan, nama saya Anggrena Yudianti, NIM 23011000043. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sejarah regulasi desa di Indonesia yang dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, sejarah pemerintahan desa pada masa kolonial. Ketika masa pemerintahan kolonial atau biasa kita sebut dengan pemerintahan Hindia Belanda, desa atau pemerintahan desa diatur dalam pasal 118 Junto 121 IS, yaitu Undang-Undang Dasar Hindia Belanda. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa penduduk negeri atau asli dibiarkan di bawah langsung dari kepala-kepalanya sendiri atau pemimpinan. Kemudian pengaturan lebih lanjut tertuang dalam ICOP LN 1938 NO 9490 yang berlaku sejak 1 Januari 1939 LN 1938 nomor 681. Pada masa pemerintahan kolonial ini, asal-usul desa diperhatikan dan diakui sedemikian rupa sehingga tidak mengenal adanya penyeragaman istilah beserta komponen-komponen yang meliputinya. Desa atau marga ini berasal dari serikat dusun baik atas dasar susunan masyarakat geologis maupun teritorial. Desa adalah masyarakat hukum adat berfungsi sebagai kesatuan wilayah, pemerintahan terdepan dalam rangka pemerintahan Hindia Belanda dan merupakan badan hukum Indonesia, sedangkan bentuk dan susunan pemerintahannya ditentukan berdasarkan hukum adat masing-masing daerahnya. Adapun dasar hukumnya adalah Industrial Scheduling dan IKOP STB 1938 No 490 Junto 681. 2. Pemerintahan desa pada awal kemerdekaan. Ketika awal kemerdekaan, pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 18 Penjelasan 2. Kemudian pengaturan lebih lanjut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang pembentukan desa praja atau daerah otonom yang setingkat di seluruh wilayah Indonesia. Undang-undang ini tidak sesuai dengan isi dan jiwa dari Pasal 18 Penjelasan 2 dalam Undang-Undang 1945. 19 tahun 1965 ini tidak muncul keinginan untuk menyeragamkan istilah desa. Namun dalam perkembangannya, peraturan ini tidak sempat dilaksanakan karena sesuatu alasan pada waktu itu. 3. Pemerintahan desa masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pengaturan tentang desa diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Undang-undang ini bertujuan untuk menyeragamkan nama, bentuk, susunan, kedudukan pemerintahan desa. Secara paradigmatik, konsep otonomi desa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 ini melalui konsep penyeragaman sebetulnya merupakan suatu konsep yang tidak tepat. Karena secara teoritis otonomi desa merupakan otonomi asli. Hal ini yang membedakan dengan konsep otonomi pada tingkat kabupaten, kota, ataupun provinsi yang merupakan pemberian sebagai konsekuensi dari ajaran desentralisasi. Menurut undang-undang ini, juga mengisyaratkan desa dibentuk dengan memperhatikan syarat-syarat luas wilayah, jumlah penduduk, dan syarat-syarat lainnya yang akan ditentukan lebih lanjut oleh masyarakat desa. 4. Pemerintah desa masa reformasi 1995 sampai sekarang. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah memberikan otonomi lebih luas pada desa. Atas dasar pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan perlunya mengakui serta menghormati hak asal-usul yang bersifat istimewa, sehingga perlu dicabut ataupun diganti. Penggantian undang-undang ini dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang mana di dalamnya terdapat pengaturan tentang desa. Desa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Di dalam pasal 94 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa di desa dibentuk pemerintahan desa dan badan perwakilan desa yang merupakan pemerintahan daerah. Dengan demikian, badan penyelenggara pemerintahan di desa adalah pemerintahan desa dan badan perwakilan desa. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menguatkan posisi desa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah merupakan koreksi total atas kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Bersama dengan itu, diusul dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dilengkapi dengan sistem pemilihan langsung kepala daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengakui keragaman desa dan memberikan otonomi yang lebih besar. Sebagaimana diutarakan pada bagian sejarah pemerintahan desa, menurut konsep Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, bahwa sebagai bukti kekacauan paradigmatik antara konsep otonomi desa sebagai sesuatu yang bersifat asli dan berbeda dengan konsep otonomi daerah pada tingkat kabupaten atau kota. Sehingga pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, pengaturan desa yang sebelumnya merupakan bagian terintegrasi dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, baik di masa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Akhirnya legal policy negara memisahkan antara normativitas undang-undang tentang pemerintahan daerah tentang undang-undang desa. Berdasarkan hal tersebut, pemerintahan membentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang disusun dengan semangat penempatan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat umum adat sesuai dengan ketentuan pasal 18B ayat 2. Untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat 7. Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan perundang-undangan sektoral yang berkaitan. Proyeksi pembangunan desa. Salah satu proyeksi pembangunan desa yang ada di Indonesia yaitu program Desa Mandiri. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan desa yang maju, kuat, dan mandiri. Program Desa Mandiri adalah inisiatif pemerintah Indonesia untuk mengembangkan desa agar mampu mengelola potensi lokalnya secara optimal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjadi penggerak ekonomi daerah. Desa mandiri adalah desa yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa tergantung dari bantuan pemerintah. Bantuan faktor yang memengaruhi suatu desa menuju desa mandiri adalah potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam, potensi pembeli pasar, kelembagaan, dan budaya lokal. Konsep desa mandiri adalah pola pengembangan pedesaan berbasis konsep terintegritas, mulai dari subsistem input, subsistem produksi primer, subsistem pengolahan hasil, subsistem pemasaran, dan subsistem layanan mendukung atau supporting system. Pembangunan yang dilakukan pada desa mandiri adalah pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup di desa. Pengembangan kemandirian berusaha dan kewirausahaan di desa, pengembangan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan kelembagaan masyarakat desa, serta pengembangan jaringan dan kemitraan. Manfaat dari desa yang telah mandiri adalah berkembangnya potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya melalui penciptaan lapangan kerja. Meningkatnya kegiatan usaha ekonomi dan budaya berbasis kearifan lokal di desa, meningkatnya kemandirian desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, serta menurunnya disparitas pembangunan wilayah antara desa dengan kota. Beberapa poin kunci dari program Desa Mandiri ini meliputi 1. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kemandirian desa dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.
Dua, program ini memiliki indikator-indikator khusus untuk mengukur kemandirian desa seperti ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. 3. Strategis implementasinya. Strategis implementasinya mencakup pembangunan BUMDes, pembangunan desa, peningkatan kapasitas aparatur desa, dan pemberdayaan masyarakat. 4. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, program ini juga membuka peluang besar untuk mengembangkan potensi desa, termasuk sektor pariwisata dan produk-produk lokal.